lalu. Nah, jadi ini kita akan coba dari awal ya, esensialnya dari Go Programming. Sudah bergabung ya Pak Wijaya? Apakah terdengar suara saya? Iya, terdengar. Oke, baik. Silakan Pak Wijaya, boleh di-share screen. Kita akan mulai webinar hari ini untuk sesi yang jadi ini kita Pak Wijaya, sudah bisa di-share screen? Oke Pak, sebentar. Ya, baik. Ini untuk webinar pada malam hari ini kita ada dari dua channel ya. Dari channel Bisa Tampil dan juga dari YouTube Bisa AI. Dan beberapa live di kantor Bisa AI. Jadi cukup banyak pada hari ini. Oke, sudah tampil Pak. Silakan Pak Wijaya. Bisa dimulai untuk sesi yang pertama. Silakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Yunus Supriyadi Wijaya, mengajar juga di Telkom University. Kebetulan juga ada ikut di salah satu perusahaan di Jakarta, di Platinum Matrix. Saat ini mengerjakan beberapa payment gateway menggunakan bahasa Go. Ya mungkin di sini sedikit perkenalan bahasa Go. Dan memang yang saya rasakan bahasa Go memang banyak kelebihannya. Kan tapi juga semua bahasa pemrograman itu punya bahasa kelebihan dan kekurangan. Memang tergantung kebutuhan kita itu apa. Mengapa saat ini Go cukup tren saat ini ya. Memang ada beberapa kelebihan yang mungkin coba akan saya sharing di sini. Go yang memang pada awalnya dikembangkan oleh Google. Jadi memang pada awalnya itu memang Google memang ada beberapa problem. Tapi mereka juga ingin mencari solusi yang untuk bagaimana bisa apa sih yang menjadi problem mereka. Ya tentunya kita tahu bahwa di Google sendiri memiliki hardware yang cukup besar dan software yang cukup banyak gitu ya. Sehingga banyak yang coding juga lanjut yang banyak dan memang mereka itu rata-rata menggunakan bahasa C, menggunakan Java dan Python. Mereka juga memiliki banyak engineer-nya sehingga saat ini Google sendiri versi Golang sendiri sudah 1.14, kalau nggak salah 1.15 versi unstable-nya. Di dalam Google sendiri juga ya mungkin bagaimana supaya mengembangkan suatu bahasa yang mudah, cepat, dan tentunya terkait dengan performance ya. Nah, tahun 2017 dikembangkan, kemudian sampai saat ini telah memiliki perubahan versi dari sampai saat ini 1.14. Nah, mungkin kenapa pilihannya Go? Mungkin saya coba di sini beberapa 4 poin ya. Salah satunya slow, eliminate the slow. Jadi memang dalam komputasi yang cukup memerlukan kecepatan gitu ya. Kemudian memang Go sendiri banyak dalam pengembangan codingnya itu juga dituntut oleh programmer itu clean code. Jadi memang variabel-variabel yang tidak diperlukan, seperti yang kita tahu kalau di PHP atau di bahasa lain banyak mungkin script-script yang memang yang kadang tidak terpakai, penggunaan variabel-variabel yang tidak digunakan gitu. Jadi tapi masih ada di dalam source-nya gitu. Kemudian memang produktivitas meningkat, productivity, kemudian ya dalam skala besar ya cukup cepat gitu ya dalam performance-nya. Kemudian banyak juga pengguna Go yang kita tahu sekarang sudah menggunakan bahasa Golang. Termasuk yang saya kerjakan di Jakarta itu ya salah satunya di perusahaan Smartfren sudah menggunakan bahasa Go.
Go sendiri ya memang memiliki kelebihan, yaitu mungkin dia memiliki garbage collection. Jadi dari sisi memori, kemudian ada memiliki kelebihan concurrent atau Go reference-nya, sintaknya juga sangat simple. Kemudian juga memiliki multiple return values. Kalau yang kita tahu function kan mungkin return value-nya hanya satu, tapi kalau Go bisa satu, dua, dan bahkan tiga atau lebih dari satu intinya begitu. Kemudian ada pointers. Nah, nanti kita akan melihat beberapa sampel code yang mungkin bisa saya sharing di sini. Masih banyak lagi ya. Kalau untuk yang saya tahu di apa namanya, situs salah satu yang memang dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris banyak sampel-sampelnya. Kalau yang saya tahu itu mungkin Novel, kalau tidak salah saya Novel Agung itu juga cukup banyak dan cukup lengkap tutorialnya. Kemudian kita bisa mencoba skripnya juga di golang.org. Kalau kita ada pemrograman bahasa pertama kali, kita mungkin Hello World, di mana-mana Hello World menjadi pembuka untuk belajar bahasa pemrograman. Kemudian sama dengan bahasa pemrograman lain, Go memiliki ada variabel, mungkin hanya saja mungkin simple dalam mendeklarasikan sebuah variabel. Ini contoh-contoh yang memang konstanta. Kalau variabel seperti ini mendefinisikannya hanya satu line code, bisa mendefinisikan beberapa, atau tanpa menulis var langsung titik koma dengan variabelnya. Itu short the variables of declaration. Kemudian fungsi, sama tadi kalau fungsi di mana-mana juga ada. Rata-rata memang Go itu fungsi ya, banyak fungsi. Dan return value-nya bisa lebih dari satu. Nah, ini dikatakan tadi multiple return value. Nah, kemudian ada sama di Go juga sama, ada loop, ada range. Jadi bisa pengulangan, sama mirip dengan PHP atau PHP lebih mirip, atau Python juga mirip dalam membuat sintak loopingnya. Kemudian sama ini juga loop sampel. Kemudian kondisi, di mana juga sama, memiliki beberapa persamaan. Hanya saja kalau dari PHP atau Go meletakkan else atau kurung awalnya juga harus ada aturan tersendiri. Tidak bisa kalau PHP kan else-nya juga bisa sejajar dengan kurung awal yang terakhir, atau di Go ya harus sejajar. Kemudian kalau di PHP kan dia sedikit berbeda. Tapi pada dasarnya untuk kondisi juga sama. Kemudian switch condition sama di bahasa pemrograman yang lain juga ada. Itu yang mungkin persamaan antara bahasa pemrograman yang ada seperti PHP, Python, di Go juga ada, sama. Kemudian bedanya mungkin di sini ada differ. Differ itu kalau mungkin kalau PHP atau differ itu walaupun letaknya di atas, tapi skrip yang dieksekusi adalah yang di bawahnya terlebih dahulu. Dan differ itu dieksekusi terakhir setelah perintah-perintah yang ada di bawahnya. Itu oleh differ, mungkin di try exception catch mungkin kalau di PHP ya. Kemudian apa yang berbeda dengan Go? Mungkin di sini juga ada pointer, struct, mungkin akan dijelaskan poin per poin, tapi mungkin sampel code-nya saja gitu. Kalau kita code juga ya, mungkin waktunya, mungkin nanti ada sesi tanya jawab bisa. Ada pointer, struct, interface, slice, range, map, value function, closure, method, trigger, error handling-nya, kemudian masih banyak yang lain. Nah, mungkin bedanya pointer dengan variabel. Jadi bedanya pointer dengan variabel, tentu kita harus mengetahui dulu apa variabel dan bagaimana cara bekerja pointer.
Nah, mungkin di sini bisa kita lihat jika pada X sama integer 100 ya di memory address-nya. Kemudian kita juga bisa memanggil dengan pointer variabel Y dengan alamat address dari variabel yang sebelumnya. Kemudian untuk detail mungkin nanti ya kalau sampel-sampel dari sudah artinya kalau sudah real di mana letak penggunaan pointer gitu dalam sisi pengembangan aplikasi. Apakah itu service misalnya payment gateway atau web service atau ya rata-rata kalau saya lihat sih Go ini mungkin memang dirancang untuk back end ya. Kalau front end masih banyak pilihan gitu, pilihan lain seperti React.js atau Vue.js atau Node.js banyak pilihan. Tapi kalau React ini Golang itu mungkin lebih ke back end gitu. Kalau lebih penggunaannya lebih cocok ke back end. Tapi bisa juga digunakan untuk web service. Nanti bisa akan saya perlihatkan sedikit. Kemudian ada interface. Jadi interface ini sama dengan bahasa ada interface di Golang ini memiliki beberapa sebentar. Jadi kalau di interface itu kumpulan definisi method. Nah, jadi interface merupakan tipe data. Jadi nilai objek yang bertipe interface 0 atau nil atau interface yang bisa digunakan jika sudah ada isi bisa kembali digunakan. Minimal sama gitu. Nah, mungkin nanti bisa kita lihat di sini sampel code-nya. Jadi ada atas ada interface, area, float, tipenya float, line float. Kemudian kita bisa menggunakan memanggil fungsi-fungsi interface, jadi geometri yang ada, kemudian React, kita bisa membuat sebuah istilahnya pengukuran. Jadi ini sampel code untuk fungsi yang digunakan oleh interface. Penerapan interface itu dilakukan beserta definisinya atau metodenya. Kemudian jadi interface kalau yang kita lihat sampel itu dihitung ya, memiliki dua definisi metode, luas dan keliling. Itu contohnya. Mungkin kalau kita praktek itu mungkin bisa lebih memahami. Kemudian selanjutnya slice. Jadi slice di sini ya, bisa dilihat referensi array, sebenarnya mirip array. Jadi sama gitu ya, kalau di bahasa pemrograman lain PHP atau JavaScript atau di mana-mana array itu ada. Jadi bedanya dengan slice itu data referensi itu perubahan data di tiap elemen slice gitu ya, tergantung dari alamat memori. Nah, selanjutnya bisa kita range ya, range juga hampir sama dengan pengulangan. Jadi pengulangan juga bedanya ada loop. Nah, di ini juga ada range. Jadi bisa kita lihat kita memiliki sebuah map atau slice, kemudian kita bisa loop berdasarkan kita mengambil nilai-nilai yang ada di array atau di slice. Kemudian map atau fungsi map yang dimiliki oleh Golang ini ya tipe datanya asosiatif ya, berbentuk jadi tergantung kita bisa maps itu istilahnya dari suatu variabel, tapi kita juga mapping juga variabel itu. Jadi memberi suatu penanda atau identifier, jadi mengakses suatu value. Jadi dilihat dari map slice-nya. Jadi bisa kita lihat di sini, misalnya tadi var, map string-nya tipenya string, kita jadi chicken Januari, chicken Februari. Ya, jadi memanggilnya juga itu penandanya ya Januari dan Februari. Kemudian dari selanjutnya make, ya. Hampir sama juga make juga bertipe
penggabungan antara tipe string, kemudian dia bisa di variabelnya kita tandai dengan misalkan K1 tadi K2, kemudian ininya memiliki nilai balikannya integer gitu. Jadi kalau bedanya map dan make itu sedikit perbedaannya. Kemudian GoRoutine. Jadi kalau GoRoutine itu kayak seperti task scheduler atau di Linux itu apa ya? Jadi dia bisa melakukan apa namanya pengulangan eksekusi. Jadi tergantung dari bagaimana kita set pengulangan pengeksekusi apa namanya mengeksekusi dari suatu perintah gitu. Jadi bisa kita bedanya dengan loop. Kalau loop kan ada di setting gitu, ada value akhirnya. Tapi kalau GoRoutine ya bisa infinite gitu. Dan kita bisa melakukan suatu pengulangan yang tanpa batas gitu. Ya, dilakukan tergantung setting berapa lama GoRoutine-nya dieksekusi, berapa settingnya. Kemudian channel. Jadi kalau konsep channel mungkin agak dilihat dulu sebuah ilustrasi. Jadi channel ini ya apa namanya? Jadi menghubungkan, jadi GoRoutine ya menghubungkan GoRoutine dengan GoRoutine lain. Jadi dia mekanismenya itu kayak serah terima lewat channel. Jadi dari ilustrasi seperti di atas, mungkin ini ada dua, ada unbuffered channel dengan buffered channel. Jadi dia sifatnya pengiriman data itu bisa bersifat sinkronus gitu, sinkronus atau blocking. Penerapan channel juga dalam kombinasi bisa menggunakan apa? Mengimplementasinya misalnya dalam sebuah 3 GoRoutine dieksekusi dalam satu proses pengiriman data lewat channel. Nah, ada yang modelnya buffer. Jadi buffer channel ini yang sedikit berbeda dengan unbuffered. Jadi unsinkronus, tidak apa namanya bersifat apa ya dari sisi penggunaan memorinya. Kemudian ini contoh itu ini yang mungkin tidak semua saya bahas karena memang kalau dari ada banyak fungsi ya, ada fungsi closure, ada periodic, ada reflect, jadi ada masih banyak lagi fungsi-fungsi yang ada di Golang. Kemudian yang biasanya juga ditanyakan apa Golang juga bisa web service, web server. Nah ini bisa juga kita menggunakan contoh penggunaan dari Golang bisa membentuk suatu web server. Mungkin kalau contohnya dari sebentar. Di sini bisa kita lihat web server, mencoba ini sudah ada jalan sebelumnya. Di sini kita coba ada, oh ya tadi tipe struct, jadi ada struct ini juga bisa dimasukkan dalam apa ya, struct itu bisa kita dari JSON yang misalnya di raw data JSON yang kita terima atau XML kita terima bisa kita masukkan ke dalam sebuah struct. Nah ini contohnya kita membuat sebuah web server atau web yang kita tampilkan, kemudian bisa kita menggunakan port 8081.
Ya, kita juga bisa menggunakan data tables sebagai GUI-nya. Kemudian operasinya juga sama. Jadi tapi pilihannya juga memang kembali lagi cepat juga dalam eksekusinya juga cukup cepat, Go. Ya bisa pilihan juga kita menggunakan bahasa pemrograman lain seperti React.js atau Angular atau Vue.js. Mungkin itu yang bisa saya sharing, mungkin bisa kita lihat dasar pemrograman di ini sumbernya, dasar pemrograman Golang, Novel Agung, dan juga yang bisa lihat di sana untuk tutorialnya. Juga nanti ke depan bisa kita pelajari seperti GoKit atau frameworknya juga ada. Jadi GoGin ada, GoKit ada. Tapi kalau saya menggunakan payment gateway rata-rata menggunakan GoKit. Mungkin itu Pak Octav yang bisa saya share. Mungkin ada pertanyaan atau. Baik, terima kasih Pak Wijaya. Ini ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait dengan bahasa pemrograman Go, silakan untuk editor, kemudian cara kerja dan lain sebagainya. Nah di sini Pak ada pertanyaan Pak dari Bapak Wahyu Nugroho. Text editor pakai Sublime Text 3, Golang tidak bisa. Dan caranya bagaimana? Apakah ada text editor lain? Ya. Kalau saran saya menggunakan Visual Studio karena apa? Mungkin kalau untuk lanjutannya saya akan bisa kita ketemu atau online lagi dan saya juga memberikan tutorial Golang ini secara free. Jadi ada kelasnya saat ini yang sudah jalan dari mahasiswa Telkom. Jadi ke depan kita akan bisa step by step tutorial. Dari kalau saya sarankan menggunakan Visual Studio, kemudian ekstensinya itu saya menggunakan ada beberapa. Jadi ada beberapa kalau untuk Go sendiri saya menggunakan Go, ada Go Outliner, ada Import Cost, ada beberapa yang memang memudahkan kita sehingga kalau dia bisa jump gitu ya. Jadi kita bisa jump kemana itu source-nya itu bisa kita ini contohnya. Jadi jump ke mana definition atau jump kalau di editor lain itu klik go to definition mungkin ya kalau menggunakan Visual Studio kalau ASPX, jadi ASPX atau Microsoft, jadi bisa memudahkan, jadi memudahkan kita dalam codingan. Mungkin gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wijaya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ismail. Untuk web, apakah ada Go Web Framework? Ya mungkin yang tadi dibahas ya Pak ya, web server. Ya. Kalau untuk Go Web Framework-nya saya belum menemukan ya, tapi rata-rata service. Jadi rata-rata service yang saya coba. Karena saat ini pekerjaan saya masih berhubungan dengan service, jadi payment gateway yang kita beberapa kerjakan itu rata-rata menggunakan kayak GoKit. Saya belum menemukan gitu. Mungkin sudah ada, tapi saya sepengetahuan saya saya belum menemukan, tapi mungkin ada. Oke, terima kasih Pak. Ya jadi ini Pak Wahyu mengenai apa ya? Visual Studio Code saya install Go tidak bisa. Kalau kita lihat dari sisi environment, jadi ketika kita menginstal Go, itu dari sisi environment-nya ada yang harus disetting dulu. Pertama GoPad, di mana kita menaruh source code-nya. Jadi GoPad ini ibarat kalau kita kenapa taruh di D? Kenapa biasa kan kalau ada install ulang kita bisa source-nya masih ada.
Kemudian yang kita taruh di Go, di D, dengan catatan ketika di D memiliki tiga apa ya? Tiga folder yang harus ada, bin, EKG, dan source. Nah, ketika kita mengimport suatu library misalnya, kita cukup memanggil library yang ada dengan git clone. Jadi kalau kita bekerja dengan GitHub, kita taruh source-nya di GitHub, ada library-library yang ada di internet, di web, kita bisa GoKit atau ini GoKit ya, GoKit kita bisa menggunakannya dengan cukup GoGet atau git clone. Jadi sehingga dia memasukkan transportnya ke sini. Nah, kemudian ada satu lagi, maaf, lewat di path-nya juga ditambahkan. Jadi ditambahkan ada GoBin-nya yang hasil instalasinya. Mungkin itu yang belum bisa jalan untuk Pak Wahyu. Oke, baik, terima kasih Pak Wijaya. Kemudian ini mungkin ada titipan beberapa pertanyaan Pak dari teman-teman back-end nih. Saya terbiasa menggunakan bahasa seperti Python, Node.js untuk pengembangan back-end. Kira-kira apa saja yang menjadi kelebihan dari Go programming dalam pengembangan back-end ya, terutama API. Sebenarnya udah dijelaskan tadi ya Pak ya. Iya. Jadi kalau API memang lebih cepat ya, lebih mudah. Ke depan itu kan dia bisa Docker. Jadi ke depan kalau saya lihat ada teknologi terbaru kan Docker. Jadi support. Jadi ke depan juga Docker, ada Kubernetes juga. Kalau yang setahu saya gitu. Kalau ya menggunakan program bahasa pemrograman lain, seperti misalnya tadi mengembangkan Python, ya pilihannya sih kalau setelah saya bandingkan Go memiliki lebih banyak kelebihan daripada Python. Tapi ya ini debatable juga, tergantung kebutuhan dan bagaimana penempatannya gitu. Ya, terima kasih Pak Wijaya. Jadi tergantung kebutuhan dan ya sebenarnya selera ya Pak ya untuk pengembangan. Iya, Iya, saya juga ini kalau kadang Go sendiri itu kalau saya lihat ya di job street itu rata-ratanya 15 sampai 35 Pak salary-nya. lumayan ya Pak ya. Karena jarang juga ya Pak yang menguasain Go gitu. Dan juga tapi kebutuhannya cukup banyak ya Pak. Seperti itu mungkin. Kalau Ya betul. Di saya sendiri kemarin itu yang saya tahu di tempat-tempat kita lagi pada nyari gitu Pak programmer Go. oh iya. Ya mungkin boleh di-share Pak tadi mengenai tutorial Go-nya di mana lokasinya mungkin buat teman-teman yang ingin coba belajar Go. Yang kalau untuk yang memang bahasa Indonesia yang cukup lengkap saya pelajari itu ada di sini. Sudah saya share itu Pak, Novel Agung. Dan PDF-nya juga ada. Kalau untuk lebih detail mungkin nanti kalau kita kerjasama dengan Pak Oktav, kita berikan juga free ya tutorial misalnya menggunakan, kita coba langsung sampel misalnya menggunakan Doku, Simobi, GoPay. Nah kita simulasi bagaimana membuat suatu web service dengan payment gateway itu. Mungkin bisa simulasi kemudian bagaimana penerapannya lebih detail gitu Pak. Nanti kalau kita bisa buka lebih lanjut bisa diskusi lebih lanjut atau ingin ikut kursusnya juga saya memberikan secara gratis, tapi kelasnya kebetulan saat ini sudah terpenuhi 14 kelas, 14 orang sorry. Oke. Dan itu free. Baik. Ya, Bapak Ibu, nanti kita akan ada kelas ya, Go, rencananya sedang kita susun terlebih dahulu dengan Pak Wijaya untuk detailnya. Nanti kita akan kabarkan melalui email untuk kelas online Go, dan tujuannya mungkin nanti Go ini bisa digunakan untuk aplikasi back-end ya, API, dan untuk machine learning ya. Seharusnya hari
mengisi yang sesi machine learning, Pak. Namun apa namanya, seharian ini saya mengisi webinar. Sepertinya sudah kelelahan, jadi kita undur waktu agar persiapannya lebih matang. Oke, silakan juga, Pak. Saya juga punya satu mesin crawling juga tuh. Jadi mengambil clean text dari semua website, yang news website, menggunakan kemudian bahasa yang lama. Saya mau coba nanti di kelas ini ada yang berminat nggak untuk dikonversi nanti. Jadi seperti kalau di apa namanya, kayak crawling mesin gitu, Pak. Jadi clean text dari teks-teks yang ada di semua situs news berita itu hanya teksnya yang diambil. Ya betul, web crawler, betul. Pak Rizky betul. Ya betul. Jadi nanti saya akan demokan. Ya betul, Pak. Crawling text. Kebetulan nanti saya bisa share linknya kalau mau ke depan web crawler, ya memang juga kebetulan lagi rame tuh Pak, web crawler kita gabung dengan machine learning-nya gitu. Oh iya, nih menarik sekali Pak. Bisa sebenarnya dengan Go ini bisa bermacam-macam Pak, bisa ke arah web API, kemudian juga crawling tadi ya Pak ya, ke arah machine learning. Apa namanya, saya sebenarnya pakai library juga, tapi kita bisa membuat manual karena efisien cara coding di bahasa Go ini Pak. Jadi membuat neural network sebenarnya lebih singkat dengan Go dibandingkan betul Pak, betul. Gitu. Ya, oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Jadi nanti kita akan coba di bulan Juli kita akan adakan kelas ya khusus untuk Go. Harapannya nanti kita bisa case study-nya Pak, lebih ke case study. Ya, case study. Mungkin teman-teman dari YouTube, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan, ini cukup ramai di YouTube. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Kira-kira Go ini bisa dipakai untuk di platform apa saja? Misalkan tadi kan sudah dijelaskan mengenai web dan API. Apakah bisa juga kita gunakan misalkan untuk desktop, kemudian grafik dan lain sebagainya? OOP. Go itu apa perbedaan Go ya, mungkin dia tidak OOP tapi dia memiliki struct gitu. Betul. Tapi dia bisa juga dibilang setengah OP juga. Jadi kalau pengalaman saya Go ini lebih cocok ke arah back end sebenarnya. Kalau dia front end itu mungkin ya, kalau saya sih pribadi, kalau saya disuruh mengembangkan front end, saya lebih milih React.js, Pak. Iya, betul, Pak. Lebih cocok untuk back end ya, Pak ya. Dan ya, juga lebih banyak API atau service. Ya, jadi ini sebenarnya tersedia struct yang bisa kita gunakan juga ya. Tapi mungkin semi OOP gitu ya, Pak ya. Iya, betul, Pak. Iya, ya. Ya, jadi struct itu bisa misalnya ada, ya mungkin untuk demonya kalau kita misalnya ada lebih contoh spesifik, mungkin ada kelas tertentu, kita coba nanti membaca suatu misalnya dari virtual account atau payment gateway yang dia tipenya XML atau WDSL atau JSON, itu kita coba capture nanti itu Pak. Sempat mengambil dimasukkan ke struct itu. Iya, betul sekali. Ini Mas pertanyaan kira-kira dari Pak Ahmad. Saya untuk pada untuk pemrograman Go. Ini cukup bagus juga pertanyaannya. Kalau saya pribadi belum sampai ke IoT ya. IoT mungkin belum pernah dapat pengalaman, tapi kalau lebih pengalaman saya menggunakan backend sih. Lebih banyak Golang ini ke backend. Tapi kalau IoT atau langsung ke mesin itu belum tahu saya. Ya, mungkin Golangnya ini kita posisikan sebagai API-nya, kemudian IoT-nya ini sebagai endpoint yang begitu kayak gitu ya Pak ya. Jadi lebih banyak sebagai API-nya mungkin Pak Ahmad seperti itu. Ya,
Saya juga pernah coba itu sebagai apa namanya, kalau sebagai endpoint biasanya kan dengan Arduino atau apa namanya Python ya, karena di Raspberry ya Ya, mungkin. lebih cocok Python, Pak. Iya, betul. Nah, jadi Golang ini lebih diposisikan sebagai API-nya, penghubung antara endpoint dengan misalnya dengan komputer kita atau dengan endpoint lainnya. Jadi tidak Iya, diposisikan sebagai apa namanya alat IoT-nya. Seperti itu mungkin ya Pak Wijaya ya. iya betul, Pak. Jadi dia lebih ke back end-nya. Jadi kalau apa namanya? Hmm, tadi pertanyaannya kalau untuk IoT mungkin seperti yang kata Bapak katakan tadi lebih cocok ke Python mungkin. Oke. Pak Wijaya ini ada pertanyaan lagi, tapi mungkin bertanyanya di bidang image processing mungkin. Kira-kira bagaimana Pak? Ada pendapat mungkin di image processing, apakah bisa digunakan? Me- apa kalau pengalaman saya belum pernah mencoba Go sebagai mencoba untuk memproses sebuah image ya. Tapi namanya bahasa pemrograman bisa saja diarahkan ke sana. Tapi apakah dia tepat penggunaannya lebih baik, performanya lebih baik, atau memang arahnya ke sana itu bisa bisa terlihat ketika sudah dicoba. Gitu. Tapi kalau dari fungsi-fungsi atau dari library yang dia miliki, eh, framework yang saya tahu saya memang lebih ke arah backend sih rata-rata. Oke, baik, saya coba membantu pertanyaan dari Pak Rizky. Ini sebenarnya untuk image processing ini bisa ya di Go. Ya, namun kita sedikit effort ya. Nanti saya coba kirimkan tutorialnya ini ya, ada tutorialnya. Nah ini sama saja misalnya seperti kita menggunakan OpenCV ya dan lain-lain. Ini kan OpenCV juga bisa kita install di Linux-nya, kemudian kita apa namanya perintah Linux-nya kita eksekusi dan lain sebagainya. Ya bisa menggunakan image processing ya untuk bahasa Go. Jadi sebenarnya bahasa Go ini bisa kita manfaatkan di berbagai apa namanya kasus sebenarnya Pak Rizky ya, seperti tadi di machine learning ya, kita buat neural network, di back end image processing itu pun bisa semua gitu. Dan beberapa komen Linux bisa kita akses ya, sehingga kita bisa mengakses juga perintah-perintah misalkan seperti memanggil tadi image processing dan OpenCV dan lain sebagainya. Ini mungkin saya bantu kirim tutorialnya untuk image processing. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Oke, ini ada Pak Simon. Untuk kinerja di machine Oh, learning, Go lebih cepat dari Python. Nah, ini mungkin saya coba bantu jawab. nah itu karyanya Bapak tuh. Nanti saya coba share waktu yang tepatnya kapan ya untuk tutorialnya. Jadi ini saya coba bantu ya untuk machine learning apakah Go lebih cepat dari Python. Nah ini kita harus membuat perbandingan dari sisi time. Sebenarnya kita bisa menentukan sendiri ya. Kalau dari sisi programming ya sama saja. Tapi mungkin dari sisi kompleksitas algoritma ini bisa jadi ya. Misalkan kita apa namanya kita merancang neural network, kemudian neural networknya misalnya di Go kita menggunakan apa namanya berapa perulangan dan lain sebagainya ya. Kemudian di Python-nya kita menggunakan library. Nah, kalau perbandingannya seperti itu sebenarnya tidak bisa dibandingkan gitu. Yang bisa dibandingkan kalau kita buat sendiri neural network-nya, misalnya di neural network-nya di Python kita buat dari scratch, tidak menggunakan library, di Go juga tidak menggunakan library, kemudian kita eksekusi, kita hitung time-nya berapa, nah itu baru bisa dibandingkan. Tapi saat ini saya belum pernah nyoba untuk membandingkannya, seperti itu mungkin Pak Simon. Nah ini bisa jadi penelitian mungkin buat Bapak Ibu dosen untuk meneliti Go lebih cepat dari Python nggak, dan dilihat dari sisi kompleksitas algoritmanya, mungkin seperti itu. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi. Oh ini sudah terjawab oleh Pak Ahmad ya tadi, sudah oke. Okay. Resource-nya ditanya juga oleh Pak Ahmad, tadi sudah dibagikan oleh Pak Wijaya. Mungkin saya coba bantu kopikan ke ini ya, YouTube. Boleh, silakan Bapak Ibu, kita masih ada 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab sebelum kita akhiri. Oke, kalau tidak ada mungkin
Pak Wijaya mungkin boleh kalimat penutup, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Oktaviano atas waktunya dan Bapak Ibu semua yang hadir. Mungkin untuk lebih lanjut kita bisa sharing, dan saya memang buka kelasnya juga free untuk bagi mereka yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Go. Dan untuk saya lebih ke studi kasus mungkin. Jadi kalau seandainya basic saya anggap mungkin bisa belajar di situsnya yang saya share tadi. Untuk ke depan mungkin bisa kita coba dengan beberapa macam studi kasus, atau bisa di-share gitu, atau ingin bertanya coba kasus apa yang ingin kita coba bahas gitu. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Wijaya untuk sharing session pada roundtable malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah join pada webinar pada malam hari ini. Ini informasi terakhir, kita akan adakan tutorial membuat neural networks dengan Go programming. Silakan Bapak Ibu install ya untuk programming Go-nya pada laptop masing-masing. Seharusnya tinggal install, kemudian harusnya langsung jalan gitu. Jadi untuk editornya bisa menggunakan editor apapun, karena nanti kita eksekusinya via command prompt ya nanti. Jadi silakan diinstal untuk pemrograman Go-nya, silakan di link yang tadi sudah dibagikan. Kita akan ketemu lagi hari Selasa 30 Juni 2020 jam 1. Oh, ini waktunya nanti sepertinya salah, nanti kita kabarkan melalui tampil. Oke, mungkin itu saja sesi pada hari ini. Terima kasih Pak Wijaya telah share bersama kita mengenai tutorial esensial dari Go Programming, dan terima kasih Bapak Ibu telah join pada kesempatan ini. Kita akan bertemu lagi di tanggal 30 Juni 2020 mengenai tutorial neural network dan machine learning di Go Programming. Pastikan Bapak Ibu telah install aplikasinya ya, jadi tinggal kita langsung buat codingnya, kemudian eksekusi dan bisa digunakan. Itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih telah join. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.